Hai teman-teman yang sukanya nonton alur cerita daripada nonton filmnya langsung. Buat kalian yang suka nonton cerita film, kalian bisa nonton di channel saya karena saya pengen membuat banyak sekali video tentang alur cerita film. Oke, kita langsung aja ke film pertama yang saya buat alur ceritanya, yaitu film Dragon Quest Your Story. Di awal film kita diperlihatkan cuplikan game 8-bit, yaitu game Dragon Quest V. Scene berganti di sebuah tempat bersalju. Di situ ada seorang anak laki-laki yang bernama Luka bermain dengan seekor anak harimau bernama Percy. Kemudian muncul seorang laki-laki asing yang mengajak Luka berbicara. Sayangnya wajah laki-laki tersebut tidak ditampilkan di sini. Kemudian Luka dipanggil ayahnya, yaitu Pankras, untuk diajak ke kerajaan Coburg. Di sana terjadi insiden yang tidak diinginkan. Ayah Luka mati saat mencoba menyelamatkan Pangeran Harry yang sedang diculik oleh Laja, seorang uskup yang jahat. Laja dengan licik menyandra Luka agar Pankras tidak dapat melawan, dan akhirnya dia tewas dikeroyok oleh anak buahnya Laja. Ternyata itu adalah mimpi buruk Luka. Dia bermimpi tentang ayahnya yang dibunuh oleh Laja. Setelah kejadian itu, Luka dan Pangeran Harry ternyata sudah dijadikan budak oleh Laja selama 10 tahun dan mereka sekarang sudah dewasa. Mereka mencoba kabur dengan bantuan informasi dari salah satu tahanan. Dengan masuk ke tong pembuangan sampah, mereka akhirnya bisa keluar dari tempat tersebut. Saat itu juga ada seekor slime biru yang mengikuti mereka. Saat sampai di luar, mereka ketahuan oleh penjaga dan terjadi kejar-kejaran. Untung ada seorang kakek yang menyembunyikan mereka di gerobaknya dan membawa mereka pulang. Kakek itu bernama Dr. Agon dan mereka dipersilahkan untuk tinggal di barnya semalam. Besoknya mereka diberi tumpangan untuk pulang. Pangeran Harry pulang ke kerajaannya dan Luka pulang ke rumahnya. Saat Luka sampai di rumahnya, dia tidak sengaja menarik sebuah tali dan membuka ruangan rahasia milik ayahnya dan menemukan jurnal milik ayahnya di ruangan tersebut. Di jurnal itu, ayahnya menceritakan bahwa ibunya Luka yang bernama Mada sedang diculik oleh Laja karena ingin memaksa Mada membacakan mantra pembuka gerbang ke Nadiria. Ibu Luka sebenarnya adalah keturunan bangsa Zenitia, dan hanya bangsa Zenitia yang bisa membuka gerbang Nadiria dengan sebuah mantra. Tujuan Laja membuka pintu Nadiria adalah untuk memanggil iblis terkuat, yaitu Nimzo, untuk membuat dunia ini penuh dengan kegelapan. Hanya seorang pahlawan suci dari bangsa Zenitia yang bisa mengalahkan iblis tersebut dengan pedang Zenitia. Ayah Luka yakin bahwa anaknya adalah pahlawan suci itu, karena Luka adalah keturunan bangsa Zenitia dan meminta agar menyelamatkan ibunya. Tiba-tiba Sancho datang dan dia merasa terharu karena mengira Luka sudah mati, tetapi ternyata masih hidup. Luka pun menceritakan isi jurnal ayahnya kepada Sancho, dan Sancho juga yakin bahwa Luka adalah sang pahlawan suci itu. Sancho pun memberitahu bahwa pedang Zenitia ada di kerajaan Mastroverato di Raja Rodrigo. Sebelum Luka pergi, Sancho memberikan pedang milik ayahnya kepadanya. Keesokan harinya, Luka pun pergi berangkat. Di tengah perjalanan, Luka terus diikuti oleh si slime biru. Akhirnya, Luka mengajaknya untuk menemaninya dan memberikan nama si slime biru dengan nama Gertrude. Luka juga bertemu dengan Percy, si harimau teman masa kecil Luka. Setelah sampai di kerajaan Mastroverato, ternyata pedang Zenitia telah diambil oleh seekor monster bernama Bjorn. Mau tidak mau, Luka harus mengambil pedang tersebut. Pada percobaan pertama, dia gagal. Kemudian dia bertemu dengan Bianca, yaitu teman masa kecilnya Luka. Dan mereka bekerja sama mencoba mengambil lagi pedang tersebut, dan akhirnya berhasil. Namun saat Luka mencoba membuka pedang Zenitia, ternyata dia tidak bisa membukanya. Mereka pun akhirnya harus melawan Bjorn yang sedang marah tanpa pedang Zenitia. Dengan kerjasama, mereka mampu mengalahkan Bjorn dan menjinakkannya. Raja dan warga sekitar pun sangat senang
dan menganggap Luka sebagai pahlawan suci, meskipun ternyata bukan, karena aslinya dia tidak bisa membuka pedang Zenitia. Raja memberi hadiah Luka dengan menikahkan dia dengan putrinya Nera. Luka sangat senang dan Nera pun dengan malu-malu menerimanya. Tapi Nera melihat Luka sepertinya lebih perhatian kepada Bianca. Akhirnya dengan menyamar menjadi nenek, Nera memberikan Luka sebuah ramuan yang bisa mengetahui perasaan sesungguhnya terhadap lawan jenis. Luka pun sadar bahwa sebenarnya dia mencintai Bianca. Akhirnya mereka menikah sampai memiliki anak dan diberi nama Alus Gotha atau bisa dipanggil Alus. Di tengah kebahagiaan mereka, Laja dan anak buahnya menyerang rumah Luka. Luka dan Bianca menitipkan Alus kepada Sancho untuk dibawa pergi. Kemudian Luka dan Bianca bersama Percy dan Gertrude mencoba melawan, tetapi mereka kewalahan. Laja menyadari bahwa Bianca adalah seorang yang istimewa. Akhirnya dia menculik Bianca dan membuat Luka menjadi batu. Setelah sampai di markas, Laja memberitahu bahwa Bianca adalah keturunan bangsa Zenitia. Orang tua asli Bianca memberi sihir kepada mata Bianca agar berubah menjadi biru. Laja pun menghapus sihir tersebut dan mata Bianca berubah menjadi kuning seperti bangsa Zenitia. Kemudian Laja memaksa Bianca untuk meminta mantra kepada Mada lewat telepati, karena sesama bangsa Zenitia bisa berkomunikasi lewat pikiran. Ternyata Mada menolak dan Bianca malah mencoba menyerang Laja. Laja pun kesal dan akhirnya Bianca dirubah menjadi batu. Bertahun-tahun pun lewat. Alus tumbuh besar bersama Sancho. Mereka mencoba mengambil tongkat sihir yang ada di sarang monster untuk membebaskan sihir batu yang ada di tubuh Luka. Setelah berhasil mengambil tongkat sihir, mereka langsung menuju ke tempat Luka yang menjadi patung. Tetapi segerombolan monster juga mengejar mereka. Dengan segera, Alus pun melempar tongkat sihir ke patung Luka dan akhirnya Luka kembali normal. Tiba-tiba segerombolan monster datang dan ketika Alus mencoba melawan, pedangnya terpental. Luka pun secara refleks memberikan pedang Zenitia kepada Alus. Ternyata Alus dapat membuka pedang Zenitia dan langsung membunuh beberapa monster dengan sekali tebasan. Pedang Zenitia terlihat sangat keren dan sangat kuat. Dari sini diketahui ternyata sang pahlawan suci yang dicari-cari adalah anaknya Luka sendiri, yaitu Alus. Mereka pun akhirnya berkumpul lagi. Kemudian Luka dan yang lainnya pergi ke markas Laja untuk menyelamatkan Bianca dan ibunya. Sebelum ke markas Laja, Luka mampir ke Dr. Agon untuk menanyakan sebuah informasi yang dia dapat dari Raja Rodrigo dari kerajaan Mastroferrato. Informasi tersebut adalah tentang seekor naga yang menyamar menjadi manusia yang tinggal di Gunung Azmut di sekitar tempat Dr. Agon. Ternyata Dr. Agon adalah naga yang dimaksud. Kalau kita perhatikan, nama Dr. Agon kalau dibaca secara langsung menjadi dragon yang artinya adalah naga. Luka pun meminta tolong Dr. Agon untuk mengalahkan si Laja. Namun Dr. Agon tidak bisa kembali menjadi naga karena dia kehilangan bola naganya. Luka merasa dia memiliki pecahan bola naga yang dimaksud dan memberikannya ke Dr. Agon. Tapi ternyata itu palsu. Terus mana yang asli? Dr. Agon pun menyuruh Luka pergi ke peri yang tinggal di gua di pegunungan Battenberg yang dijaga oleh monster-monster robot. Luka pun pergi dan diikuti oleh Gertrude, si slime biru. Setelah berhasil melewati berbagai macam rintangan, Luka pun bertemu dengan si peri. Si peri tidak bisa membantu Luka secara langsung. Akhirnya Luka diberi bola naga palsu dan dia dikirim ke masa lalu untuk bertemu dengan Luka di masa kecil. Si peri tidak bisa membantu Luka secara langsung. Akhirnya Luka diberi bola naga palsu dan mengirim Luka ke masa lalu untuk bertemu dengan Luka masa kecil. Pada waktu itu Luka kecil membawa bola naga asli.
Luka dewasa yang dari masa depan mencoba menukar bola naga asli dengan bola naga palsu yang dibawanya dengan diam-diam. Ternyata orang asing yang pertama kita lihat di awal film yang berbicara dengan Luka kecil adalah Luka dewasa yang dari masa depan. Setelah berhasil mendapatkan bola naga yang asli, Luka pun pergi kembali ke tempatnya Dr. Agon. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya pecahan bola naga yang ditunjukkan kepada Dr. Agon kok bisa itu palsu karena dulu sudah ditukar oleh Luka dewasa dari masa depan. Makanya itu palsu. Dr. Agon pun berubah menjadi naga dan membawa Luka dan kawan-kawan menuju ke markas Laja. Setelah sampai di sana, mereka menyelamatkan Bianca yang menjadi batu dan mengembalikannya normal kembali dengan tongkat sihir. Luka dan kawan-kawan kemudian mencoba menyelamatkan Mada, ibunya Luka, tetapi mereka terlambat. Laja semakin kuat dan mampu merusak pertahanan Mada dan menyerangnya sampai tewas. Luka pun sangat marah dan akhirnya terjadi pertempuran seru antara Luka dan kawan-kawan melawan Laja dan para anak buah. Luka dan kawan-kawan kewalahan karena anak buahnya Laja terlalu banyak. Tiba-tiba muncul sebuah kapal besar. Kapal itu ternyata dibawa terbang oleh Bjorn, monster yang dijinakkan oleh Luka dulu. Dari kapal itu keluar banyak pasukan kerajaan yang ternyata dipimpin oleh Pangeran Harry. Luka pun sangat senang dan bisa fokus melawan Laja. Tetapi karena level Luka masih di bawah Laja, dia pun sangat kewalahan. Luka tetap berusaha dan mencoba menusuk Laja dengan pedang ayahnya. Tetapi pedangnya tidak dapat menembus pertahanan Laja. Tiba-tiba Alus membantu menusuk pertahanan Laja dengan pedang Zenitia. Pertahanan Laja pun semakin lama semakin rusak. Dan akhirnya dengan kekuatan berdua, ayah dan anak, Laja pun dapat ditusuk dan kalah. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Laja masih memiliki sisa kekuatan untuk menyerap kekuatan dari tubuh Mada dan mencoba membuka gerbang Nadiria. Ternyata cara tersebut berhasil dan gerbang pun terlihat terbuka di langit. Luka pun mempunyai ide untuk melempar Alus ke langit agar bisa melempar pedang Zenitia ke gerbang untuk menutupnya kembali. Luka pun meminta Bjorn untuk melempar Alus ke langit dan akhirnya Alus berhasil menyegel gerbang Zenitia. Tapi tiba-tiba semuanya berhenti bergerak kecuali Luka. Kemudian muncul sesosok makhluk berwarna putih yang mana makhluk tersebut mengungkapkan segala hal yang ada di dunia ini. Ternyata semua yang ada di dunia ini adalah program. Kemudian dia mengatakan bahwa sebenarnya Luka adalah karakter yang sedang dimainkan oleh seseorang. Dan tiba-tiba Luka mengingat sesuatu bahwa sebenarnya dia sedang memainkan game Dragon Quest dengan virtual reality console. Sehingga dirinya merasa ada di dunia game. Dengan menghilangkan memorinya sementara, dirinya akan merasa hidup nyata di dalam dunia game. Kemudian makhluk putih tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah virus yang bersembunyi di karakter Nimzo. Dia diciptakan untuk mematikan game agar player tidak bisa menyelesaikan alur cerita game dan membuat player sadar dan bangun. Ketika si virus mencoba mematikan karakter Luka, muncul si slime biru, Gertrude, yang ternyata dia adalah antivirus di dalam game ini. Dia selama ini mengikuti Luka karena merasa ada hal aneh yang akan terjadi. Ternyata benar muncul virus yang akan membunuh karakter Luka. Dengan bantuan Gertrude, Luka pun bisa melawan balik dan mengalahkan si virus. Akhirnya dunia game pun kembali normal. Di akhir cerita, Luka pun berkumpul kembali bersama teman-teman yang lain, meskipun Luka sendiri sudah sadar bahwa mereka hanyalah karakter game. Dia pun bisa menyelesaikan alur cerita game dari Dragon Quest yang terbaru ini. Film pun berakhir. Film ini cukup menarik karena alurnya tidak mudah ditebak. Seperti yang di awal, ternyata di awal-awal itu cuma mimpi. Dan di akhir-akhir ternyata baru diketahui bahwa
semua cerita dari awal sampai akhir itu hanyalah cerita game yang membuat kita itu terbawa oleh cerita tersebut. Ternyata itu adalah cuman cerita game. Dan ya saya nggak expect ternyata di akhir-akhir itu ternyata semuanya adalah cerita game. Dan klimaksnya adalah hal yang sepele, yaitu virus yang mencoba untuk mematikan game itu gitu loh. Dan ada beberapa plot twist seperti Luka yang kembali ke masa lalu dan juga Gertrude yang menjadi antivirus. Ya agak lucu sih. Ternyata Gertrude yang lucu-lucu seperti itu menjadi peran penting, yaitu mengalahkan si virus. Dan untuk pesan dari film ini yaitu adalah jangan malas-malas untuk men-scan laptop kalian, flash disk kalian, game kalian, apapun lah, takutnya ada virus. Oke, terima kasih udah menonton, ketemu lagi di video yang lainnya.